Baik, Om Swastiastu. Halo semuanya. Baik, di sini kami kelompok 7 akan membawakan presentasi dengan judul Pertumbuhan Ekonomi, Masalah Lingkungan, Peranan Lingkungan dalam Perekonomian, Industrialisasi dan Eksternalitas Pembangunan yang Berkelanjutan. Baik, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Niputunia Karisma, dan yang kedua ada saya sendiri, Ana Agung Bagus Ngurah Nararyanata. Yang ketiga ada Sherin Ekanandia Juliantika. Yang keempat ada Mester Lotam Apriyadil Purba. Yang kelima ada Made Wahyu Suarjaya. Dan yang keenam ada Nikomang Suaryanjani. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya bawakan langsung, yaitu pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan. Baik, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan output barang atau jasa yang dihasilkan dalam aktivitas ekonomi suatu kelompok masyarakat dalam periode waktu tertentu. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan merupakan upaya mengkombinasikan kemampuan, sumber daya, dan aset dalam paket tertentu, sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh hasil atau nilai tambah yang lebih baik. Dalam menggunakan sumber daya tersebut, lebih-lebih untuk sumber daya alam, ada batas-batas tertentu yang tidak dapat dilampaui. Batas-batas ini disebut sebagai nilai kritis atau ambang keberlanjutan, atau yang biasa disebut sebagai sustainability threshold dari sumber daya yang bersangkutan. Pada awalnya, lingkungan tidak dipertimbangkan dalam proses pembangunan ekonomi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan tercipta kembali lewat pertumbuhan alamiah maupun karena campur tangan manusia. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan meningkatkan persediaannya apabila dapat ditemukannya deposit baru lewat usaha-usaha eksplorasi yang berhasil. Namun, dengan semakin semangatnya pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, akan semakin banyak sumber daya alam yang diambil dan dikuras dari alam, sehingga tersedianya semakin sedikit, baik itu berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai masalah lingkungan. Degradasi lingkungan adalah runtutan peristiwa dari penurunan mutu lingkungan atau penurunan kemampuan daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh manusia maupun yang diakibatkan oleh alam. Degradasi lingkungan diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsi secara baik fungsi-fungsi komponen lingkungan sebagaimana mestinya, atau kualitas lingkungan telah berubah tidak seperti sebelum dilakukan pembangunan. Degradasi lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara alamiah. Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan yang asli. Baik, selanjutnya konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa datang. Menurut KLH tahun 1990, pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama,
Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Yang ketiga, kegiatannya harus dapat meningkatkan usable resources ataupun replaceable resource. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu yang pertama, tanpa kemiskinan, yang kedua, tanpa kelaparan, ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, keempat, pendidikan berkualitas, 5, kesetaraan gender, 6, air bersih dan sanitasi layak, 7, energi bersih dan terjangkau, 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Ekosistem lautan. 15. Ekosistem daratan. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Serta yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun, demikian ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi di tempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan itu sendiri. Akan tetapi, kenyataannya, aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhannya dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka, dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang. Bagaimana cara hal ini dapat dilakukan? Pemerintah tentunya memerlukan suatu strategi kebijakan yang realistis dan dapat dilaksanakan disertai dengan sistem pengendalian yang tepat. Eksploitasi sumber daya alam disarankan sebaiknya pada sumber daya alam yang replaceable atau tergantikan, sehingga ekosistem atau sistem lingkungannya dapat dipertahankan. Baik, sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Imadil Siswaryaya dengan NIM 2007511136. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai peranan lingkungan dalam perekonomian. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu arti lingkungan. Nah, pengertian lingkungan menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23/1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, maka dari itu pengertian sosial ekonomi lingkungan dapat diartikan dengan bagaimana kegiatan pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya agroforestry, sedemikian rupa sehingga fungsi atau peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan dalam waktu yang jangka panjang. Nah, pada waktu tertentu, sistem ekonomi akan berisi kemampuan teknologi kegiatan produksi, distribusi, dan juga komunikasi. Nah, faktor teknologi tersebutlah yang membuat kondisi di mana sumber daya alam di luar
kemampuan unsur alaminya. Nah, dan terjadilah degradasi lingkungan. Hal ini mendorong terjadinya memburuknya lingkungan yang menimpa ekonomi lokal, nasional, bahkan internasional di berbagai tingkatan. Nah, ketidakpastian selalu akan terjadi yang ditimbulkan oleh sifat interdependensi global, yaitu antara kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan dukungan sistem lingkungan. Nah, berbagai konsekuensi yang akan dihadapi ialah masih sulitnya memperkirakan risiko yang akan dihadapi manusia sebagai akibat dari fenomena lingkungan tersebut. Pembangunan hanya dapat berkelanjutan bila adanya keharmonisan antara hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan juga pengelolaan sumber-sumbernya. Nah, bahwa antara kegiatan ekonomi dan pengelolaan lingkungan selalu berinteraksi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai apabila proses tersebut dapat berkelanjutan, yaitu dalam memanfaatkan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, dengan tidak didegradasi. Nah, proses pembangunan yang dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam tersebut yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi, produksi maupun pembentukan kapital akan menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya adalah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Adapun dampak negatifnya bahwa proses produksi dan konsumsi akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, yang perlu ditangani segera secara pasti. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pendekatan secara ekosistem dalam proses pembangunan agar supaya hal-hal yang merugikan masyarakat dapat dicegah dan juga dapat dihindari. Nah, sehingga tujuan melestarikan lingkungan hidup bagi generasi mendatang dapat tercapai. Nah, memanglah sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi yang sekaligus untuk melestarikan lingkungan. Akan tetapi, bila dikaji lebih lanjut, sebenarnya masyarakat memiliki pengetahuan dasar serta daya untuk menanggulanginya. Nah, jadi konsep ekonomi lingkungan dapat kita simpulkan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam harus diarahkan pada upaya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mengembalikan fungsi lingkungan. Nah, sehingga hubungan keterkaitan antara upaya pencapaian dan peningkatan target pertumbuhan ekonomi tersebut, pengentasan masyarakat dari kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, dan upaya untuk melestarikan lingkungan merupakan tujuan yang saling mendukung untuk jangka panjang. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya mengenai lingkungan dan sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi, di mana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersediaan sumber daya alam tidak sama dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya barang sumber daya yang dipakai dalam proses produk. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, akan semakin banyak barang sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi, yang pada gilirannya akan mengurangi tersedianya sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Karena barang sumber daya itu harus diambil dan tempat persediaan atau disebut dengan stok sumber daya alam. Jadi dengan semakin menggemburnya pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang ini, termasuk negara kita, Indonesia, karena mereka tertinggal dari negara lain dan ingin menghilangkan adanya kemiskinan di negara tersebut, maka akan berarti semakin banyak barang sumber daya yang diambil dari dalam bumi dan semakin sedikitlah jumlah persediaan sumber daya alam tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan ada hubungan yang positif antara jumlah dan juga kuantitas barang sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebaliknya ada hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Baik, selanjutnya ada lingkungan dan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan yang berkelanjutan tidak hanya didukung oleh aspek fisik saja, tetapi juga lingkungan sosial yang dapat memberikan kemungkinan dukungan kehidupan yang akan datang. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus dapat menunjukkan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara tidak menguranginya dan merusaknya atau juga tidak mengurangi fungsinya untuk kemanfaatan dan juga kepentingan generasi masa yang akan datang. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pemanfaatannya harus mempertimbangkan ambang batas yang dapat diperbolehkan, supaya penipisan sumber daya tersebut dapat diperlambat.
untuk membangun tanpa merusak lingkungan dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang memberikan kontribusi besar dan efektif dalam mencapai proses pembangunan yang berkelanjutan harus diawali dengan proses analisis dampak serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan sustainable development merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan. Baik, di sini saya Niko Mangswari Anjani dengan NIM akhir 262 akan mempresentasikan mengenai industrialisasi dan eksternalitas pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan itu merupakan landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya yang lain. Sedangkan dalam pengertian sempitnya, pembangunan berkelanjutan itu dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak dapat mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, tetapi dengan menjaga agar fungsi dari sumber daya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun tanpa digantikan oleh sumber daya yang lain. Dari hal tersebut, pembangunan ekonomi tidak hanya berupa meningkatkan produksi barang dan jasa saja, akan tetapi juga perlu menjaga kondisi lingkungan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dan perlu juga ada usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia maupun sumber daya kapital serta teknologinya. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka harus dicari titik keseimbangan antara kebijakan pembangunan ekonomi yang benar-benar menjamin peningkatan kesejahteraan manusia dalam jangka yang panjang. Baik, perhatian terhadap pembangunan yang berkelanjutan itu tidak hanya diberikan oleh negara yang sedang berkembang saja, tetapi juga diberikan oleh negara maju yang memiliki perbedaan tekanan yang sangat berbeda. Bagi negara maju, aspek lingkungan dan ekonomi banyak mendapatkan perhatian, sedangkan untuk negara yang sedang berkembang, aspek pemenuhan kebutuhan dasar dan pencapaian pertumbuhan termasuk aspek kebudayaan, pertimbangan-pertimbangan politik dan sosial sangat mempengaruhi dari pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, pembangunan berkelanjutan itu baru akan tercapai bila 5 tiang pembangunan berkelanjutan itu dapat terpelihara dengan baik. Nah, kelima tiang tersebut yaitu keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan politik, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan budaya. Dengan pembangunan industri di suatu negara, akan ada berbagai eksternalitas yang terjadi yang akan menyentuh kelima tiang pembangunan berkelanjutan. Contohnya, suatu pengalaman yang ditemukan di Indonesia di daerah Cilacap, Jawa Tengah, yaitu dikembangkannya industri penghilangan minyak, pabrik semen, dan juga rencana pembotolan gas alam. Yang diharapkan dengan adanya industri tersebut banyak tenaga kerja yang akan terserap dan akan mengurangi pengangguran. Nah, penyerapan tenaga kerja ini memang terjadi, tetapi sayangnya tenaga kerja yang terserap itu bukanlah berasal dari tenaga kerja lokal. Hal ini tentunya dapat terjadi karena tenaga kerja lokal banyak yang tidak memiliki keterampilan maupun tingkat pendidikan yang sudah disyaratkan oleh pihak tersebut. Di samping itu, banyak pula penduduk setempat yang merasakan adanya pencemaran udara dan air oleh industri pengolahan yang ada. Jadi kalau kita lihat dengan lebih teliti, maka manfaat eksternal lebih banyak dinikmati oleh orang-orang di luar daerah industri, yaitu berupa tersedianya barang dan jasa yang mungkin lebih murah harganya dan kesempatan kerja serta kenaikan pendapatan bagi mereka. Akan tetapi, biaya eksternal yang berupa dampak negatif lebih banyak harus dipikul atau dirasakan oleh penduduk sekitar kawasan industri yang bersangkutan. Nah, dengan adanya pembangunan industri ini, diperlukan banyak pembebasan tanah. Pembebasan tanah ini pada umumnya sangat menguntungkan pemilik tanah karena harganya naik. Akan tetapi, sayangnya banyak kasus pembebasan tanah yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Karena harga dan pelaksanaan
penggantian tanah itu dianggap tidak memuaskan. Nah, keresahan tersebut akan mengganggu salah satu atau beberapa dari tiang pembangunan berkelanjutan yang telah saya sampaikan tadi. Jadi dengan adanya industrialisasi, sesungguhnya tidak ada masalah bagi generasi yang akan datang, asalkan pembangunan berkelanjutan dalam arti luas itu benar-benar diimplementasikan atau direalisasikan dengan maksimal. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar dengan semakin terkurasnya sumber daya, teknologi akan terus berkembang sehingga dapat mengisi kekurangan dari menurunnya sumber daya alam itu dengan sumber daya yang lainnya. Dalam kasus sumber daya alam dan lingkungan tampaknya akan berbeda dengan masalah-masalah peledakan penduduk dan kelaparan. Kita tidak dapat memindahkan limbah dari suatu negara ke negara lain tanpa menimbulkan kerugian negara lain. Demikian juga kasus pencemaran udara dan air akan bersifat global karena adanya eksternalitas. Sehingga tampaknya teknologi akan tidak mampu mengatasi masalah pencemaran lingkungan ini apabila tidak ada usaha-usaha untuk mengurangi derajat terjadinya pencemaran tersebut. Demikian pula, banyak sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau diganti fungsinya oleh sumber daya manusia atau sumber daya kapital, tidak dapat dikembalikan dalam bentuk semula dan adanya ketidakpastian. Oleh karena itu, pembangunan industri tidak hanya berupa peningkatan produksi barang dan jasa, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui perbaikan kapital manusia dan peningkatan kapasitas sumber daya kapital, maupun usaha-usaha untuk mempertahankan fungsi sumber daya alam yang ada. Pada dasarnya, akan selalu ada dampak baik atau buruk, yaitu timbul dan diterima oleh pihak lain sebagai akibat dari adanya kegiatan dari suatu pelaku ekonomi. Gejala inilah yang di dalam ilmu ekonomi disebut dengan eksternalitas. Keberhasilan strategi industrialisasi akan nampak pada semakin besarnya kontribusi yang diberikan pada pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan PDB. Di samping itu juga adanya kegiatan luar biasa dari masyarakat di bidang seperti penemuan cara produksi yang baru, penyesuaian teknologi, dan penerapan teknologi untuk kegiatan menghasilkan barang yang dijual di pasar. Baik dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan perorangan maupun swasta, seringkali dampak yang timbul itu disebut dengan eksternalitas yang masih belum diperhitungkan sebagai salah satu bagian biaya yang harus dimaksudkan dalam perhitungan harga produk atau harga pokok produk. Lebih-lebih bila eksternalitas negatif itu dapat dibuang begitu saja ke dalam alam tanpa harus melakukan pembayaran atau biaya pembuangan. Namun dengan melihat perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar yang terpaksa memasukkan biaya pengolahan limbah guna mengurangi pencemaran ke dalam perhitungan biaya produksi dan sekaligus harga pokok atau harga produk yang dihasilkan. Kecenderungan yang terakhir ini terjadi karena pemerintah telah mulai secara aktif mengeluarkan peraturan seperti sanksi terhadapnya industri-industri yang menghasilkan limbah, diantaranya berupa pencabutan izin usaha dan sanksi hukum yang lainnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.